Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari video sebelumnya terkait materi soal-soal perbandingan senilai maupun berbalik nilai. Oke, jadi bagi teman-teman yang belum tonton video sebelumnya silahkan ditonton dulu karena kita sudah bahas tips dan trik mengerjakan soal perbandingan senilai maupun berbalik nilai di video sebelumnya. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke soal yang pertama. Sebanyak 88 buku pelajaran ditumpuk di dalam ruang kelas. Diketahui berat tumpukan tersebut mencapai 132.000 gram. Keesokan harinya, tumpukan tersebut berkurang menjadi 45 kg. Berapa buku pelajaran yang tersisa di ruang kelas tersebut? Nah, di sini teman-teman langsung saja yang dibandingkan adalah banyak tumpukan buku yang awalnya 88 buku ditumpuk mencapai 132.000 gram beratnya ya. Kemudian keesokan harinya berkurang menjadi 45 kg beratnya. Maka pertanyaannya berapa buku pelajaran yang tertumpuk di kelas sekarang? Nah, langsung saja teman-teman ya. Jadi kita bandingkan di sini adalah tumpukan buku dan beratnya ya. Oke, kita buat seperti ini saja. Awalnya ada 88 buku teman-teman dengan berat 132.000 gram. Nah, keesokan harinya menjadi 45 kg. Nah, jadi berapa tumpukan buku sekarang? Nah, yang perlu menjadi fokus kita di sini adalah satuannya teman-teman ya. Di sini awalnya satuannya pakai gram, yang satunya pakainya kilogram. Maka sebaiknya kita harus samakan dulu ya. Jadi kita samakan di satuan kilogram saja. Dari 132.000 gram kita jadikan kilogram, maka tinggal kita kali 1000 ya. Dibagi 1000. Maka kita dapat nilainya sama dengan 132 kilogram. Nah, kalau sudah teman-teman kita bisa lihat yang awalnya 132 kg berubah menjadi 45 kg, berarti kondisinya berkurang teman-temannya. Kalau beratnya berkurang maka pasti disebabkan karena bukunya juga ikut berkurang. Oke, berarti karena kedua komponennya sama-sama berkurang, maka kondisi ini kita selesaikan dengan perbandingan senilai gitu ya. Perbandingan senilai karena sama-sama kondisinya berkurang. Nah, kalau perbandingan senilai teman-teman mudah saja, langsung saja kita lakukan perkalian silang. Jadi ini nanti 132 kita kali kotak. Oke, dikali dengan kotak nilainya akan sama dengan 88 kali 45. Nah, 88 kali 45. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan saja teman-teman. Kita bagi 4 saja ya. Jadi kita bagi 4, 88-nya kita bagi 4, dapatnya 22. 132 kalau kita bagi 4 dapatnya 33 gitu ya teman-teman ya, 33. Nah, ternyata masih bisa kita sederhanakan. 33 dengan 45 kita bagi 3 saja, nanti dapatnya 11. Kemudian di sini dapatnya 15. Sehingga bisa kita tulis nilai kotak sama dengan 22 dikali 15 dibagi dengan 11. Nah, 22 dibagi 11 kita dapat 2. Sehingga nilai kotak kita peroleh 2 kali 15 sama dengan 30. Sehingga banyak tumpukan buku saat ini adalah 30 buku. Ada di option alpha. Oke, cukup mudah teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Hari Minggu, Sakti pergi berlibur dengan mengendarai mobil dari rumahnya menuju pantai. Ia berangkat dari rumahnya pukul 05.30 WIB dengan kecepatan 40 km per jam sehingga untuk sampai ke pantai memerlukan waktu 6 jam. Saat ini Sakti meningkatkan kecepatannya menjadi 60 km per jam, maka Sakti akan tiba di pantai pukul berapa? Nah, untuk soal ini teman-teman, untuk menentukan pukul berapa dia tiba, maka kita harus cari tahu dulu berapa lama perjalanan yang ditempuh jika waktunya 60 km kecepatannya 60 km per jam. Setelah itu tinggal kita jumlahkan dengan
pukul pada saat dia berangkat. Nah, langsung saja teman-teman ya, di sini yang dibandingkan adalah kecepatan dan waktu tempuh gitu ya. Kecepatan dan waktu tempuh. Nah, kecepatan awalnya dia menggunakan kecepatan 40 km per jam, waktu tempuhnya 6 jam. Nah, jika kecepatan yang digunakan 60 km per jam, maka kita cari dulu berapa waktu tempuhnya ya. Nah, kita identifikasi dulu teman-teman ya. Jika kecepatannya bertambah, oke, maka pasti waktunya itu, waktu tempuhnya semakin singkat ya, atau semakin pendek. Berarti waktunya nanti lebih kecil daripada 6 atau berkurang. Nah, berarti kedua kondisinya ini satu bertambah, satu berkurang. Maka kondisi ini kita harus selesaikan dengan, ataukah ini kondisi perbandingan berbalik nilai. Jadi berbalik nilai. Maka kita selesaikan dengan cara perkalian lurus saja teman-teman ya. Kalau perbandingan berbalik nilai kita kali lurus saja nih, sehingga nanti kita dapat persamaannya menjadi 60 kita kali dengan kotak, nilainya akan sama dengan 40 kita kali dengan 6. Nah, kita sederhanakan saja teman-teman ya. Jadi 60 dibagi 6 dapatnya 10, sehingga kotak nilainya sama dengan 40 dibagi 10 ya. 40 bagi 10 sama dengan 4. Berarti perjalanannya dia tempuh dalam waktu 4 jam. Nah, karena pertanyaannya adalah pukul berapa dia tiba, maka untuk menentukan pukul berapa dia tiba, kita langsung saja pukul 05.30 kita tambah dengan 4 jam, sehingga kita peroleh hasilnya sama dengan 09.30. Ada di option alpha. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah motor berhasil menempuh jarak 125 km dan membutuhkan bahan bakar sebanyak 20 liter. Berapa banyak bahan bakar yang digunakan jika pengendara mengendarai motor dengan jarak 500 km? Oke, pertanyaannya berapa banyak bahan bakar gitu ya. Nah, langsung saja teman-teman ya. Jadi di sini yang dibandingkan adalah jarak dengan bahan bakar. Oke, saya tulis saja misalnya bensin nih. Oke. Nah, jika jarak yang ditempuh 125 km, dia butuh 20 liter bensin. Nah, jika dia menempuh jarak 500 km, maka berapa liter bensin atau bahan bakar yang dibutuhkan? Nah, langsung saja teman-teman ya, ini mudah saja karena semakin jauh jarak tempuhnya, otomatis pasti bensin atau bahan bakar yang digunakan juga pasti semakin banyak. Berarti sama-sama bertambah teman-teman ya. Ya, karena sama-sama bertambah, maka kita selesaikan dengan perbandingan senilai ya. Ini kondisinya merupakan perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai teman-teman kita cukup lakukan perkalian silang saja gitu ya. Nah, sehingga bentuk persamaannya bisa kita tulis menjadi 125 dikali kotak, nilainya sama dengan 500 kali dengan 20. Nah, kita sederhanakan saja teman-teman ya. Ya, jadi 125 kita ya kita sederhanakan saja ya, kita bagi 5 dulu teman-teman ya. Kalau kita bagi 5, nanti 125 bagi 5 dapatnya 25 gitu ya. 500 bagi 5 dapatnya 100. Nah, 25 dengan 100 kita bagi 25, ini dapatnya 1, di sini dapatnya 4 gitu ya. Sehingga nilai dari kotak itu sama dengan 4 kali 20 atau sama dengan 80. Nah, ada di option delta. Nah, selanjutnya teman-teman kita ke soal nomor 16. Seorang peternak memiliki pakan untuk sapi sebanyak 30 ekor. Pakan tersebut hanya cukup digunakan untuk 21 hari saja. Apabila peternak membeli 5 ekor sapi lagi, berapa lama pakan tersebut akan habis? Nah, jadi di sini yang dibandingkan adalah ya jumlah sapi dan waktu pakan ternaknya habis gitu ya.
Nah, awalnya teman-teman ada 30 ekor sapi. Waktu yang kemudian pakannya hanya cukup untuk 21 hari saja. Nah, ternaknya apabila peternak membeli, ya di sini ada kata membeli 5 ekor sapi lagi. Oke, yang awalnya 30 kemudian beli 5 lagi, berarti nanti sapinya menjadi 35 ekor gitu ya. Maka pertanyaannya lah, berapa lama pakan tersebut akan habis? Berarti kita misalkan saja adalah kotak, teman-teman. Nah, kondisinya teman-teman ya, jika semakin banyak sapinya, maka pasti pakan ternaknya akan lebih cepat habis ya. Berarti waktunya akan berkurang, teman-teman. Sehingga kondisi ini kita selesaikan dengan perbandingan berbalik nilai. Oke. Nah, karena perbandingan berbalik nilai, maka kita selesaikan dengan cara perkalian lurus, teman-teman. Nah, maka persamaannya kita bisa tulis menjadi 35 kali kotak, itu nilainya akan sama dengan 30 kali 21. Nah, kalau kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 7, dapat 5, dapat 3. Kemudian kotak sama dengan 30 dikali 3 kita bagi dengan 5. 30 dibagi 5 dapat 6, maka kotak sama dengan 6 kali 3 atau sama dengan 18. Maka persediaan pakannya akan habis dalam waktu 18 hari. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Suatu proyek bisa diselesaikan dalam waktu 30 hari dengan melibatkan 20 orang pekerja. Kemudian, setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan terhenti selama 4 hari. Agar proyek selesai tepat waktu, maka tambahan pekerja yang dilibatkan sebanyak berapa orang? Nah, teman-teman, ini penting banget teman-teman ya. Kalimatnya perlu dipahami baik-baik. Jadi, di sini yang dibandingkan itu adalah banyak pekerja dengan durasi waktu penyelesaian proyek. Oke. Nah, jadi teman-teman, yang awalnya ada 20 orang bekerja, waktu penyelesaiannya itu 30 hari. Nah, di sini ada kalimat bahwa setelah 10 hari bekerja, artinya pekerjaannya sudah berjalan 10 hari ya, maka nanti waktunya dari 30 kita kurangi jadi 10 hari, sisanya adalah 20 hari ya. Nah, berarti sisanya 20 hari dan ini masih diselesaikan oleh 20 orang. Nah, kemudian ada kalimat selanjutnya, pekerjaan terhenti selama 4 hari. Artinya waktunya habis percuma 4 hari gitu ya. Maka 20 hari yang tersisa kita kurangi lagi dengan 4 hari. Maka tersisa 16 hari. Nah, di waktu yang tersisa itu berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan supaya tepat waktu. Jadi kita cari dulu berapa orang yang dibutuhkan untuk bekerja di sisa waktu 16 hari. Sebelum kita cari tambahan pekerjanya gitu ya. Maka yang dibandingkan di sini teman-teman adalah 20 orang 20 hari, kemudian berapa orang untuk 16 hari. Nah, kita perhatikan teman-teman ya. Di sini waktunya semakin singkat atau berkurang. Supaya tepat waktu, maka pasti pekerjanya harus kita tambah teman-teman ya. Nah, karena kondisinya seperti ini, maka kita selesaikan dengan perbandingan berbalik nilai. Oke. Nah, perbandingan berbalik nilai, maka tinggal kita kali lurus saja ya. Oke, kita kali lurus sehingga nanti persamaannya kita bisa dapat 16 kali kotak, nilainya akan sama dengan 20 kali 20. Ya, kita sederhanakan, kita bagi 4 ya. Kita bagi 4 dapat 4, di sini dapat 5 gitu ya. Kemudian kita dapat 4 dengan 20 kita sederhanakan lagi, masing-masing bagi 4 dapat 1, di sini dapat 5. Sehingga banyak pekerja yang dibutuhkan untuk 16 hari itu adalah 5 kali 5 atau 25 orang. Nah, namun pertanyaannya di sini teman-teman adalah tambahan pekerja. Berarti kalau tambahan pekerja yang dibutuhkan ditanyakan, tambahan pekerja yang ditanyakan, maka tinggal kita kurangin saja teman-teman ya.
25 dikurang jumlah pekerja mula-mula yaitu 20, maka jawabannya adalah 5 orang, ada di option alfa. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kita next ke soal nomor 18. Nah, untuk soal ini teman-teman, proyek perbaikan jalan harus selesai selama 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Oke. Kemudian setelah 6 hari setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan 4 hari. Jadi hampir mirip dengan soal sebelumnya ya. Lalu, jika kemampuan bekerja setiap orang sama, agar proyek dapat selesai tepat waktu, pekerja tambahan yang dibutuhkan adalah berapa ya. Jadi konteks soalnya sama ya teman-teman ya. Jadi kita coba perhatikan jumlah pekerja dengan waktu kerjanya. Oke. Nah, jumlah pekerja awalnya ada 15 orang, kemudian diberikan waktu selama 30 hari. Nah, kalimat selanjutnya 6 hari pelaksanaan 6 hari pengerjaan sudah dilakukan, berarti nanti waktunya yang awalnya 30 itu kita kurangi dengan 6 hari gitu ya, sehingga sisa waktunya adalah 24. Nah, kalimat selanjutnya proyek tersebut dihentikan selama 4 hari. Jadi 24 itu teman-teman tadinya masih dikerjakan oleh 15 orang ya. Kemudian dihentikan selama 4 hari, berarti 24 hari yang tersisa dikurangi lagi dengan 4 hari. Jadi sisanya adalah 20 hari. Nah, 20 hari itu kita harus cari tahu dulu berapa orang yang harus bekerja supaya selesai tepat waktu. Maka sekali lagi yang dibandingkan adalah 15 pekerja dengan waktu 24 hari dan berapa orang pekerja dalam waktu 20 hari. Nah, sekali lagi sama seperti sebelumnya, kalau waktunya semakin berkurang ya, maka pekerjanya itu harus kita tambah supaya pekerjaannya selesai tepat waktu. Jadi kondisi ini kita harus selesaikan dengan perbandingan berbalik nilai. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk perbandingan berbalik nilai kita lakukan perkalian lurus saja ya. Nah, sehingga persamaannya bisa kita tulis menjadi 20 kali kotak sama dengan 15 dikali 15 kita kali dengan 24. Kita sederhanakan teman-teman, kita bagi 5. Jadi 20 dengan 15 kita bagi 5, nanti dapat 4. Di sini dapat 3. Selanjutnya 4 dengan 24 kita bagi 4, di sini dapatnya 6. Sehingga banyak pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 20 hari ada sebanyak 6 dikali 3 atau 18 orang. Nah, yang ditanyakan teman-teman adalah pekerja tambahan. Jadi pekerja tambahan atau tambahan pekerjanya kita bisa dapat dengan cara mengurangi pekerja 18 orang ini dengan pekerja mula-mula. Oke, 18 dikurang 15 sama dengan 3. Berarti kita butuh tambahan pekerja sebanyak 3 orang. Ada di option E. Oke teman-teman, itu saja yang sempat kita bahas pada video kali ini. Semoga dengan beberapa soal perbandingan senilai maupun berbalik nilai yang sudah kita bahas bersama, ini bisa menjadi ilmu tambahan bagi teman-teman dalam mempersiapkan diri menghadapi soal tes CPNS 2024 nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.